Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu dengan kasih. Saya percaya di dalam nama Yesus, Bapak Ibu jemaat dan keluarga saya dimanapun engkau berada, engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Doa saya selalu engkau dalam penyertaan perlindungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita. Percayalah, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Manusia boleh berkata hal-hal yang jelek, yang negatif ke dalam hidup kita, tetapi Tuhan selalu bicara tentang hal yang indah, yang baik dalam hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saat ini Tuhan bicara tentang mujizat, Tuhan bicara tentang keberhasilan, Tuhan bicara tentang pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan bicara tentang terobosan yang luar biasa yang engkau pasti alami, dan itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 berkata begini, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Firman Tuhan ini datang kepada Yosua yang diutus Tuhan, yang diperintahkan Tuhan untuk memimpin umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Tuhan yang Tuhan katakan di sana berlimpah susu dan madunya. Kanaan bicara tentang keberhasilan, kesuksesan, tentang kemaksimalan hidup dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apa saja. Kanaan bicara juga tentang sorga. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, untuk sampai ke Kanaan, Yosua melewati tantangan dengan tantangan yang luar biasa. Dia harus melewati sungai Yordan yang tidak bisa dilalui oleh manusia, oleh Yosua. Dia harus juga melewati tembok Yeriko yang tidak mungkin bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia, khususnya Yosua dan umat Tuhan saat itu. Di Kanaan juga orang-orang atau tentara-tentara yang di Kanaan, firman Tuhan berkata mereka adalah tentara-tentara yang bagaikan raksasa yang besar-besar, yang tidak mungkin bisa dapat dikalahkan oleh Yosua dan umat Tuhan. Sehingga wajar saat itu Yosua mengalami keraguan, Yosua mengalami ketakutan. Dan puji Tuhan, saat Yosua dalam kekhawatiran, ketakutan, satu perasaan yang begitu takut, dengan satu pemikiran, dia tidak mungkin bisa sampai ke Kanaan, dia tidak mungkin bisa melalui persoalan yang begitu besar. Kemudian tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita baca tadi ini adalah kali yang ketiga Tuhan bicara tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan yang pertama, Tuhan berkata ayat 6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu," kata Tuhan kepada Yosua. Kemudian di ayatnya yang ke-7 Tuhan berkata, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu," kata Tuhan kepada Yosua. Mungkin Yosua masih ragu, takut, dan akhirnya di ayat 9 Tuhan berkata begini, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Saudara perhatikan, tugas Yosua untuk menghadapi persoalan yang besar, dia harus menguatkan dan meneguhkan hati. Kalau dia tidak kuat, yang tidak meneguhkan hati, kata Tuhan, dia pasti akan kecut dan tawar hati. Orang yang tawar hati, orang yang sudah tidak punya harapan, orang yang begitu lama, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan berkata di dalam Amsal, "Jika pada masa kesesakan engkau sudah tawar hati, kecillah kekuatanmu." Orang yang kecut hati dan tawar hati, kekuatannya kecil. Dia tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Jangan tawar hati, jangan kecut hati menghadapi persoalan. Sebab Tuhan berjanji begini, "Sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Tuhan tidak hanya bicara atau memerintahkan Yosua atau memerintahkan kita untuk menguatkan dan meneguhkan hati, tapi Tuhan berjanji, saudara, Dia akan menyertai kita kemanapun kita akan pergi. Tuhan berkata kepada Yosua, "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah juga aku menyertai engkau." Tuhan mengingatkan Yosua, dan Yosua menyaksikan penyertaan Tuhan bagi Musa yang luar biasa di padang gurun. Mujizat-mujizat terjadi, laut Teberau terbelah, dilewati, mana turun dari sorga, air keluar dari batu. Mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi Musa. Dan Tuhan berkata, "Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau." Saya percaya firman ini juga datang kepada kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Seperti Tuhan juga sudah menyertai kita di masa lampau, seperti kita juga mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa orang-orang yang disertai Tuhan, demikian juga Tuhan menyertai engkau setiap engkau saat ini menghadapi persoalan apapun. Hanya Tuhan berkata,
berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati, jangan kecut hati. Pertanyaannya begini, bagaimana cara saya supaya saya kuat dan meneguhkan hati? Yosua pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan. Saudara, saat engkau hadapi persoalan, perkatakan firman Tuhan. Saya percaya sekali lagi, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, oleh situasi yang ada, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan ada mujizat. Sebab itu saat menghadapi persoalan, perkatakan firman Tuhan. Engkau bisa berkata, kalau Tuhan tolong orang yang lain, kalau Tuhan adakan mujizat di zaman Yosua, Tuhan pasti tolong saya saat ini. Perkatakan firman, sehingga Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam, bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan berkata saat ini kepada kita, saat engkau menghadapi persoalan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ingat, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Saat engkau tawar hati, kecillah kekuatan, engkau tidak berdaya. Gimana caranya kita bisa menguatkan hati? Terus perkatakan firman Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam firman, Alkitab berkata tidak ada yang tidak digenapi oleh Tuhan. Perkatakan firman, firman itu Allah sendiri. Firman itu hidup penuh dengan kuasa, saudara. Sehingga Alkitab berkata, ketika Tuhan menyertai engkau dalam perjalananmu, kemanapun engkau pergi, perjalananmu akan berhasil. Dan engkau selalu beruntung, engkau beruntung. Ada berkat-berkat yang tak terduga, ada keberhasilan-keberhasilan yang tak terduga, yang Tuhan katakan yang tidak pernah engkau pikirkan. Engkau yang tidak pernah timbul dalam hati, tiba-tiba muncul. Itu keberuntungan yang Tuhan berikan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi dalam nama Yesus saya berkata, saat engkau menghadapi persoalan saat ini, kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Jangan kecut, jangan tawar hati. Selalu perkatakan firman Tuhan menghadapi setiap persoalan apapun. Tuhan Yesus tolong, saya berdoa dalam nama Yesus, yang engkau yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang bimbang diteguhkan, engkau yang mungkin tertutup jalan saat ini, Tuhan bukakan jalan. Engkau yang punya persoalan dalam nikah, dalam keluarga, dalam pelayan, dalam pekerjaan, Tuhan beri jalan keluar. Ada keberhasilan, Tuhan angkat engkau semakin naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.